Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Ainur Rohmah dengan NIM 321191011 akan mempresentasikan mengenai cara menjawab soal-soal yang ada di dalam PowerPoint ini demi memenuhi tugas mata kuliah Kimia Organik Fisik. Untuk soal yang pertama, dari kelompok senyawa berikut ini, manakah yang tidak mematuhi aturan oktet? Untuk menjawab soal nomor 2, digunakan dua cara. Yang pertama adalah dengan menguraikan konfigurasi elektron dari unsur-unsurnya, dan yang kedua menggambarkan struktur Lewisnya. Berikut penjelasannya. Aturan oktet menyatakan bahwa atom cenderung bereaksi dengan unsur lainnya untuk membentuk 8 elektron valensi dan berubah menjadi stabil. 8 buah elektron valensi dianggap stabil karena kulit terluar atom tersebut terisi penuh. Saat kulit elektron terluar terisi penuh, unsur tersebut akan sulit untuk melepas maupun menerima elektron dari lingkungan, sehingga stabil dan tidak mudah bereaksi. Pada pilihan A, kita mulai dari senyawa NH3 dulu. Cara agar mengetahui suatu senyawa termasuk ke dalam aturan oktet atau tidak adalah dengan cara menyusun konfigurasi elektron dan menggambarkan struktur Lewisnya. Di bawah ini, saya telah membuat konfigurasi elektron dari unsur nitrogen. Pada unsur nitrogen, elektron valensinya berjumlah 5 elektron, sementara H ada 1. Kenapa elektron valensi nitrogen hanya 5 bukannya 7? Karena yang namanya elektron valensi adalah elektron yang digunakan pada kulit paling luar. Di sini, kulit terluarnya adalah 2s2, 2p3. 3 ditambah 2 sama dengan 5 elektron valensi. Agar bisa mengikuti kaidah oktet, maka unsur N perlu 3 elektron valensi dari unsur H. Di sini, unsur H totalnya ada 3, maka total semua elektron valensi ada 8. Maka senyawa NH3 mengikuti aturan kaidah oktet. Begitu pula dengan senyawa H2O. Pada kelompok B, unsur O memiliki 6 elektron valensi dan diberi 2 elektron valensi milik unsur H yang berjumlah 2. Jadi totalnya 8 elektron valensi. Maka senyawa H2O termasuk mengikuti aturan kaidah oktet. Pada kelompok C, setelah menguraikan konfigurasi elektron, unsur B dan F terlihat bahwa boron memiliki 3 elektron valensi, sedangkan fluor memiliki 7 elektron valensi. Saat keduanya berikatan, total elektron valensinya hanya berjumlah 6 elektron valensi. Maka senyawa BF3 tidak memenuhi aturan kaidah oktet. Karena di kelompok C ini telah ditemukan satu senyawa yang tidak mengikuti kaidah oktet, maka saya menguraikan 2 senyawa lain yaitu SF4 dan IHL3. Jika dilihat dari struktur Lewisnya, keduanya memiliki total 10 elektron valensi. Maka dapat disebutkan bahwa pada kelompok C lah yang senyawanya tidak memenuhi aturan oktet. Lanjut pada soal nomor 2. Pada soal nomor 2 mengenai soal hibridisasi. Proses hibridisasi adalah proses penggabungan orbital-orbital asli dengan tingkat energi yang berbeda menjadi orbital-orbital baru dengan tingkat energi yang sama. Saya telah membuat konfigurasi elektron dari masing-masing unsurnya. Yang pertama adalah unsur C, memiliki 4 elektron valensi. Gambar orbitalnya adalah 2 orbital pada kelas S dan 3 orbital pada kelas P. Kelas S hanya bisa menampung 2 orbital, sedangkan unsur P dapat diisi sampai 6 orbital. Masing-masing ruangan diisi 2 orbital. Nah, di sini karena orbital di keadaan dasar tampak tidak stabil, maka satu orbital dari kelas S dipromosikan ke kelas P sehingga menjadi setara. Di kelas S hanya tersisa 1 orbital, maka disebut S, dan di kelas P ada 3 orbital disebut P3. Maka hibridisasi unsur C pada struktur senyawa tersebut adalah sp3. Dilanjutkan pada unsur oksigen dan nitrogen, sama seperti cara hibridisasi unsur C pada unsur oksigen yang didapatkan adalah sp2 dan pada unsur nitrogen adalah sp. Maka hibridisasi unsur C, O, dan N secara berturut-turut adalah sp3, sp2, dan sp. Selanjutnya, untuk menjawab soal nomor 3, teman-teman bisa mencari tahu dahulu atau searching mengenai sifat-sifat alkohol itu sendiri dan mengenai tekanan uap jenuh. Yang sudah saya temukan adalah bahwa
Tekanan uap jenuh merupakan tekanan yang terbentuk pada keadaan setimbang antara fase uap dengan fase cairan saat laju penguapan sama dengan laju pengembunan uap menjadi cair kembali. Penguapan berkaitan dengan perubahan wujud zat dari fase cair menjadi uap atau merenggang. Semakin mudah suatu zat menguap, maka semakin besar tekanan uap jenuhnya. Alkohol atau di soal ini jenis alkoholnya adalah etanol mempunyai gaya tarik antar molekul yang lemah dibandingkan dengan air. Walaupun pelarut alkohol termasuk pelarut polar dan memiliki ikatan hidrogen antar molekulnya. Alkohol memiliki rantai karbon yang bersifat kurang polar sehingga pada suhu yang sama alkohol akan lebih mudah berubah wujudnya menjadi gas daripada air. Dengan kata lain, tekanan uap jenuh alkohol lebih besar daripada air. Jadi, alkohol mempunyai tekanan uap lebih besar daripada air. Maka, dapat dijawab soal nomor 3 untuk pernyataan 1-3 adalah benar, sedangkan nomor 4 adalah salah. Sekian presentasi cara menjawab soal-soal kimia, organik, fisik dari saya. Mohon maaf bila ada penyampaian yang salah dalam menjawab soalnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.